6023 kelas A119 Prodi PGSD. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester saya, yaitu mata kuliah PPKN. Yang pertama, menjelaskan masalah. Saya memilih 3 masalah. Yang pertama yaitu polemik RUU HIP. Yang kedua, kasus Laut Cina Selatan. Yang ketiga, peran WHO dalam mengatasi pandemi Corona. Yang pertama, polemik RUU HIP. RUU HIP adalah rancangan undang-undang haluan ideologi negara yang pada rapat paripurna 12 Mei 2020 disepakati untuk dibahas menjadi RUU inisiatif DPR. RUU HIP telah disetujui PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Sementara PKS hanya akan menyetujui jika RUU disempurnakan setiap mencantumkan TAP MPRS soal larangan komunisme dan menghapus pasal soal Ekasila. Lalu Demokrat memilih tak ikut dalam pembahasan. Pada 2 Juni 2020, FPI bersama BNPF, Ulama, dan PA 212 membuat surat pernyataan menolak RUU HIP lantaran berpotensi memicu kebangkitan komunisme. Penolakan juga terjadi saat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan muktamar pada 12 Juni 2020. MUI menolak keberadaan. Isi RUU HIP dalam RUU tersebut ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Yang pertama yaitu ketentuan umum memuat 1 pasal. Yang kedua, haluan ideologi Pancasila memuat 3 bagian dan 5 bagian dan 17 pasal. 3. Haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional memuat 15 pasal. Yang keempat, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi memuat 3 pasal. Yang kelima, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga memuat 3 pasal. Keenam, pembinaan haluan ideologi Pancasila memuat 3 bagian dan 15 pasal. 7. Partisipasi masyarakat memuat 1 pasal. 8. Pendanaan memuat 1 pasal. 9. Ketentuan peralihan memuat 1 pasal. 10. Penutup memuat 3 pasal. Yang terjadi polemik yaitu Trisila dan Ekasila. Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termasuk dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dan dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, yaitu Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dari satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan. Urutannya pun tidak bisa dirubah. Yang kedua, pendapat alternatif yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyebutkan bahwa pemerintah meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat, masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19.
Menurut penilaian saya itu benar, karena masih ada hal yang lebih mendesak lain untuk segera ditangani dan untuk mempunyai dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Fraksi PDIP pun memutuskan untuk menarik pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Menurut penilaian saya, itu lebih baik pasal yang membuat berbagai pihak tidak setuju diganti atau dihapus saja, karena menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia dan itu terlalu berisiko. Sekretaris Umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah menyebut tugas kita harus tidak lagi memunculkan perdebatan sesuatu yang sudah final, tetapi lebih ke bagaimana menjalankan dan mengebumikan Pancasila sebagai menjadi bagian dalam setiap diri rakyat Indonesia. Menurut saya itu lebih baik kita sebagai warga negara Indonesia berbondong-bondong mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada pada kehidupan sehari-hari. Politik dan lainnya bukan hanya memperdebatkan untuk disempurnakan, tetapi implementasi kita di kehidupannya yang nyata masih sangat berkurang. Yang ketiga yaitu langkah kerja nyata dalam menangani kasus ini. Yang pertama, mencantumkan TAPS MPRS. Yang kedua, mengagendakan persetujuan bersama yang melibatkan rakyat, yang demi kepentingan rakyat juga bukan hanya kepentingan golongan elit. Yang ketiga, menarik naskah yang menuai kontroversi. Yang keempat, mengumpulkan orang-orang yang pro dan kontra. Dan yang kelima, Presiden turun tangan atau angkat bicara agar tidak menimbulkan banyak perpecahan karena spekulasi masyarakat. Poin keempat, mengembangkan sesuatu rencana tindakan. Yang pertama, mengajukan surat resmi kepada Presiden untuk meminta Presiden mengirimkan surat Presiden untuk membahasnya dalam proses legislasi. Yang kedua, mengadakan perubahan poin yang menjadi kontroversi. Yang ketiga, mengadakan rapat yang dihadiri oleh para pro dan kontra. Yang keempat, rakyat dapat mengadakan demo yang sesuai aturan negara jika suara belum didengarkan. Dan yang terakhir, membeli usulan agar memberikan TAP MPRS agar tidak menimbulkan spekulasi bahwa ini hanya keputusan pihak tertentu. Kasus yang kedua yaitu kasus Laut Cina Selatan. Terdapat paling sedikit 3 hal yang membuat Laut Cina Selatan menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar. Pertama, Laut Cina Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan seperti Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur perhubungan perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya. Selain negara pengklaim itu, negara-negara yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan tersebut seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama Cina dan sebaliknya. Pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan Amerika Serikat membuat banyak negara berupa memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairannya yang strategis dan dinamis itu. Baik Cina maupun Amerika Serikat berupaya menguasai kawasan perairan yang dulunya bisa diterima secara kompromi melalui jalur-jalur diplomatik untuk menghindari provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di perairan laut itu. Namun sekarang cenderung dilanggar dengan inisiatif untuk
kekuatan dan keperluan memperlihatkan reaksi yang berimbang. Dan bahkan ada negara yang mulai mencoba menggunakan ancaman serta intimidasi halus dan menggunakan kekuatan fisik di lapangan secara sendiri-sendiri ataupun bersama dalam kelompok. Latihan militer sepihak atau bersama dilakukan di wilayah perairan Laut Cina Selatan di tengah ketegangan yang muncul, sehingga semakin memanas ketegangan dan memicu eskalasi konflik di kawasan. Secara khusus, Indonesia sekalipun bukan negara mengklaim memiliki kepentingan, namun klaim mutlak yang dilancarkan Cina atas seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, pada tahun 2012 tersebut, turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Dengan klaim mutlak tersebut, bukan saja kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natunanya yang terancam, tetapi juga seluruh kepentingan Indonesia bagi sebuah negara kepulauan berdasarkan konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, pendapat alternatif yang dapat memecahkan masalah tersebut. Putusan PCA telah memastikan dan menjaga kebebasan navigasi dan menerbangkan dalam satu rute laut dunia yang paling penting. Putusan PCA juga menjamin dunia sederajat, aturan hukum yang tidak mengecualikan negara lain, membawa perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Menurut saya, tidak setuju dengan keputusan tersebut. Pada bagian menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan dalam satu rute tersebut, karena itu akan berimbas kepada negara yang memiliki kekuasaan kecil dan menguntungkan pemilik kekuasaan besar, apalagi di sini terdapat negara-negara besar di dunia yang terlibat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, memperjelas garis dan surat sengketa. Yang kedua, kerjasama antar negara untuk melindungi wilayah kelautannya. Yang ketiga, memperketat perniagaan di setiap batasan. Yang keempat, mengadakan pertemuan semua negara terlibat dengan yang dihadiri oleh PBB. Dan yang terakhir, mencari solusi rasional yang dapat diterima semua pihak. Yang keempat, tindakan. Yang pertama, negara melakukan pertemuan berupa perundingan berdasarkan peraturan hukum internasional. Yang kedua, mempertegas pemberlakuan hukum kepada semua negara yang melanggar peraturan di Laut Cina. Yang ketiga, melakukan perdamaian dan perjanjian sesuai dengan keputusan bersama. Yang keempat, tidak melakukan perang militer karena akan mengancam perdamaian berbagai negara. Dan yang terakhir, memberi surat resmi kepada PBB untuk melakukan konferensi PBB tentang hukum laut sebelum terjadi peperangan. Kasus yang ketiga yaitu peran WHO dalam menghadapi pandemi corona. Dalam 2 hari sejak Senin 18 Mei, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyelenggarakan Majelis Kesehatan Dunia atau WHA. Acara tahunan ini menjadi pertemuan yang kritis karena peran organisasi tersebut dalam penanganan pandemi corona menjadi sorotan. Sebelum WHA berlangsung, kritik terhadap organisasi itu sudah bermunculan, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sampai memutuskan menangguhkan dana bantuan karena WHO dianggap gagal membendung virus COVID-19 yang menginfeksi hampir 5 juta populasi dunia. Australia dan Jerman juga menyerukan hal yang serupa. Ketiga negara itu bahkan menyebut WHO melakukan bias terhadap Tiongkok. Trump menuduh organisasi itu sangat Cina sentris
sentris dan memberikan rekomendasi yang salah kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan perbatasan tetap terbuka. Pada Ahad lalu, sebuah koalisi dari 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap pandemi virus corona. Australia merupakan negara pertama yang meminta penyelidikan tersebut. Dalam makalah kuncinya kemarin, ada 122 negara, termasuk Uni Eropa, Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, menyerukan peninjauan sistematik penanganan COVID-19. Apa peran WHO selama pandemi corona? Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Organisasi ini juga membentuk dana respon solidaritas untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Para pekerja garis depan mendapat pasokan serta informasi penting, sumbangan dari pemerintah, sektor swasta, dan individu. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para personal dan ilmuwan, termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus. Untuk mendapat informasi paling akurat, ada tim khusus yang dipersiapkan untuk memberi saran tepat waktu yang mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapat informasi data terbaru. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya, berkompeten meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. Yang keempat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Pengguna dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Yang kelima, mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 penelitian dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Kebijakan alternatif pemerintah Indonesia menghadapi himbauan WHO. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta telah memberikan status kondisi darurat COVID-19 beserta 5 himbauan untuk membatasi berbagai macam interaksi sosial. Bentuk pembatasan yang ada meliputi pembatasan kuota penumpang transportasi publik hingga pelanggaran seluruh jenis kegiatan beribadah bersama. Selain itu, ia juga membuat pemetaan para penderita yang dikelompokkan berdasarkan daerah melalui situs resmi daring pemerintah. Dan diberlakukannya lockdown. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa suplai dan distribusi barang pokok dan obat tercukupi. Menurut saya, kebijakan pemerintah melakukan lockdown sudah benar, mengurangi kerumunan dan mengurangi penumpang transportasi. Jika warga negara benar-benar mematuhi aturan tersebut, maka dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetapi ada tidak sedikit warga Indonesia memiliki perekonomian rendah. Jika diberlakukan lockdown, mereka akan kesulitan mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka pemerintah Indonesia memberikan bantuan bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah melalui bantuan bahan pokok dan finalisasi lainnya. Apa yang dilakukan pemerintah sudah benar, tetapi masih banyak warga negara yang tidak patuh peraturan tersebut. Yang ketiga, langkah kerja nyata. Ada 5, yaitu yang pertama, melakukan tes. Yang kedua, respon cepat pemerintah.
Yang ketiga, mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi virus ini. Yang keempat, mempertegas peraturan bagi yang melanggar peraturan pemerintah. Dan yang kelima, akan memanfaatkan internet dengan bijak. Yang keempat, tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan promosi di internet tentang cara hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus tersebut. Yang kedua, diberlakukannya lockdown secara total, memberhentikan transportasi secara total, dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bagi mereka yang baru saja mudik, apabila mereka melanggar, maka berilah teguran secara intensif. Jika masih melanggar, maka diberlakukannya isolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Diwajibkan menggunakan masker bagi mereka yang terpaksa bepergian. Yang keempat, pemerintah memberikan respon cepat untuk mengendalikan kemungkinan yang akan terjadi. Pemerintah juga cepat melakukan penelitian dengan melibatkan ilmuwan dan dokter hebat yang dimiliki negara Indonesia agar mampu menemukan penangkal dari virus ini. Dan yang terakhir, kelima, melakukan wajib tes COVID-19 bagi mereka yang melaksanakan bepergian tanpa terkecuali, agar mereka yang terinfeksi tidak menimbulkan potensi penularan lebih banyak ke orang lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.